itu Trisawmi itu namanya itu sandi sebenarnya. Jadi kalau kita ke malam tuh kan kita ada jurit malam. Jadi kita untuk menentukan ini orang pramuka apa bukan. Jadi kalau bilang Trisawmi itu berarti terimalah salam hormat kami. Jawabannya Ci. Ya. Jadi sandi itu Trisawmi itu sandi, terimalah salam hormat kami. Jawabannya Ci. Jadi kalau ketemu malam nih, ketemu sama siapa aja, Trisawmi. Kalau Ci itu berarti anggota grup kita. Trisawmi itu Tri 3. Gitu ya. Maksudnya makanan salam. Terimalah salam hormat kami. Singkatan itu. Singkatan dari apa? Terimalah salam hormat kami. Kapan pertama kali? Siapa yang nyiptain? Bu Ben. Yang menciptakan itu Kamin, nggak salah. Kamin, Kadi. Sekitar tahun berapa? Tahun Yang aku tahu pertama Dari kafir ya, Marlin bikin ya. Nggak pakai dan. Terimalah salam hormat kami. Kamin. Cibubur waktu itu awalnya tahu pertama Cibubur itu nggak tahu berapa. Yang kita ngumpul Cibubur itu. Kumpul pertama. Iya. Bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah. Mengapa sabda alam berjuaskan kisah kita bersama? Sahabat-sahabat kita sudah tidak bisa berkumpul lagi. Yang berikutnya adalah salam dan salam yang buat Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti sebaik-baiknya. Berikutnya adalah ucapan terima kasih nih kepada Kak Rasti ya. Sekaligus juga Terima kasih lah, ini kan rumahnya semua. Rumahnya semua. Santai aja. Ya oke ya, istilahnya gitu. Ini rumah kita semua di sini. Ya ini sebagai rasa hormat kami dan kasih sayang kami kepada Kak Adi, ya, Kak Amin, yang jujur aja saya bisa mengatakan bahwa Kak Amin tadi itu merupakan orang tua kita ya, yang telah banyak memberikan ilmu yang sampai sekarang mungkin tidak akan terlupakan. Nanti mungkin minta tolong Kak Nur Hasan untuk mendoakan ya Kak Adi, Kak Amin, dan juga rekan-rekan kita, saudara kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya bisa masuk surga. Amin. Ini ada mikrofon di belakangnya. Kalau kita lakukan ya, dengan mungkin kita harus mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan ada sedikit mungkin tausiah ataupun nasihatnya dari saudara kita, rekan kita Kak Nur mengenai silaturahmi ya, mungkin betapa pentingnya silaturahmi ya. Kalau sudah ketemu begini mungkin kita merasa bahwa kita ini satu regu ya, satu gugus depan gitu. Cuma kalau di rumah jadi beda kan, karena panggilan dan situasi jadi beda suasananya. Tapi saya merasa ini saya ngumpul lagi gitu. Tadi cerita-cerita mengenai di Lido, di Gombong, Kebumen, di Balik Sempor, di Cibubur dan sebagainya gitu. Jadi ingat lagi. Cuma jujur saja banyak yang kejadian-kejadian yang lupa gitu, untuk item-item tertentu kita lupa. Di Lido ingatnya pernah ke Lido gitu. Tapi kejadian apa kok bisa lupa ya? Apa karena
tausiah ya, saya nggak tahu. Karena ketumpuk sama Saya ingat sih, ingatnya mungkin sedikit gak apa-apa ya. Dari waktu itu saya gandeng Rasti di Goa, waktu ke Goa Petro ke mana ya? Waktu itu ya, lupa saya. Saya gandeng Rasti. Jati Jajar. Nah, gitu. Saya gandeng si Rasti waktu itu. Kemudian saya ingat digampar di Cibubur. Saya nggak bakal lupa tuh. Kita datang ke Taman Makan Pahlawan. Bukan di mana-mana lu digampar. Di mana tempat ya? Datang ke situ nggak boleh dianterin. Saya ingat mayor gitu kan makamnya. Di situ ada tulisan nasihat. Saya lupa nasihatnya. Tapi itu ada berita lagi suruh ke Cibubur jam 1 malam waktu itu. Sampai di Cibubur saya lupa ada dua rekan saya tuh. Saya lupa juga siapa dua rekan saya gitu. Kata udah kamu duduk kasih nasihat lagi sama Kak Adi. Begitu nunduk digampar. Itu saya nggak lupa sampai sekarang nggak lupa. Bukan dendam ya, tapi saya bapak ibu saya nggak pernah didik saya. Saya digampar sama Kak Adi gitu. Tapi saya ingat nasihatnya. Saya ingat nasihatnya, mungkin rekan-rekan juga itu. Jadi saya ulang lagi supaya saya cerita ke anak saya juga bengong gitu kalau saya cerita soal kebutuhan, saya cerita itu bengong juga gitu. Bapak digampar kan gitu. Ada cincinnya lagi saya bilang. Pakai cincin kan. Saya ingat banget ini. Gamparan saya sakit kan. Saya mau jawab gimana orang sakit hati saya. Sakit kaget. Gamparannya sakit dan keras. Tapi nah ini yang saya ingat banget. Kehidupan kamu nanti lebih keras dari ini. Ternyata emang bener kan? Kamu be keras nggak kehidupan enggak ya? banyak momen-momen yang Susah ngomong. dan itu Salah lem. saya tahu jawaban. Jadi banyak hal yang saya jujur terus terang banyak ilmu pengetahuan yang saya dapat dari tadi dan juga dari teman-teman. Ternyata teman-teman saya saudara sama ke Ciampea, ke Cibubur itu semuanya pelajaran-pelajaran hidup buat kita yang sekarang ternyata sulit untuk saya terapkan kepada anak saya terus terang. Nilai-nilai itu susah gitu. Kepemimpinan, kesetiakawanan, kelucuan, kekonyolan itu udah agak susah. Apalagi kalau ketemu Fitri ya. Jadi itu sepenggal ya, mungkin teman-teman juga banyak. Kak Hendra juga punya cerita, Kak Cakra juga punya cerita, Kak Gue juga. Nah, terus Kak jadi disebut nih. Jadi saya lupa di mana di depan saya Kak duduknya. Itu piring gede penuh munjung. Gitu. Tapi Kakak tadi membantah. Wah, semuanya juga ini. Tapi waktu itu saya ingat itu lagi. Tapi saya lupa di mana. Di mana dia makan banyak? Makan di ember. Cakra tuh bisa makan dipakai MCK. Jadi fleksibel. Ini kan kita gandaran kencing sama pupuk. Nah, sebelum pengantaran berikutnya, ya, jadi saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang ada di sini, karena kita bertemu itu kan mungkin agak susah ya, dan pada saat kita bersama-sama dulu mungkin ada kesalahan, ada dosa yang kita perbuat gitu. Saya mohon maaf nih di sini semuanya. Ya mungkin kata-kata saya atau pelajaran saya mohon maaf. Gitu. Karena umur saya sudah 63 gitu. Dan 63 ini sangat mengganggu ya. 63 70 adalah umur Galau. umur matang Pak. 63 70 itu umur yang apa ya, bonus lah istilahnya. Dan bisa doanya nanti saling mendoakan kita. Mohon kita saling mendoakan, mudah kita semuanya husnul khotimah lah. Ya itu aja. Besok kalau ini sebenarnya untuk lebih ini kepada Kak Nur silaturahmi, ya mungkin silaturahmi kan deh. Iya. Silaturahmi dan Sebelum dipindahin kita tepuk pramuka. Oke, silakan.
Gunung Gede waktu itu. Terus saya nangis minta gendong, Karau kan nggak bisa ngangkat saya. Lupa itu. Lupa pasti kan? Habis itu situ bohong sama saya. Dia bilang itu nasi di atas ada somai sama bakso. Ayo kita jalan pelan-pelan. Jalan sampai ujung, sampai atas nggak ada. Karau hilang. Ayo, utang lo kawan. Ngadu sama mama. Kata mama, kalau penegak boleh ngomong gitu. Ya Allah subhanahu wa Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian, kakak-kakak sekalian, satu keberuntungan, satu kesempatan emas kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka memelihara, dalam rangka menjaga tali silaturahim, di mana langsung saja kepada permasalahan untuk poin karena waktunya terbatas. Kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi SAW mengenai silaturahim, kita lihat dari hadis Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah, bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Berarti manfaatnya luar biasa, panjang umur, rezeki nambah. Hadis riwayat Muslim, silaturahim adalah bagian dari iman. Kalau orang yang memutuskan silaturahim, berarti termasuk orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang tidak menyambung silaturahim, maka dia tidak beriman. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis riwayat Tirmizi, silaturahim dapat memperpanjang umur dan membersihkan dosa-dosa. Masya Allah, luar biasa. Dengan adanya pertemuan ini, insya Allah dosa-dosa kita terhapus karenanya. Insya Allah. Ya Allah. Ya kan ini. Kak Nini, Kak Nini kerbung panjang. Selamat datang hari ini. Sekali lagi ya, Allah akan memutuskan rahmatnya. Rahmat dari Allah putus, kita nggak kebagian apa-apa. Kakak-kakak sekalian, ternyata juga gerakan pramuka maupun kepramukaan internasional dunia yang organisasinya bernama Organisasi Kepanduan Dunia, The World Organization of the Scout Movement. Itu nama organisasi sedunia karena gerakan pramuka Indonesia ini di bawah naungan WOSM, BOSM, singkatan dari The World Organization of the Scout Movement, organisasi kepanduan sedunia. Nah, dalam organisasi kepanduan sedunia itu ternyata ada dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar yang biasa disebut dengan the basic principle of scouting. Basic principle of scouting. Dasar-dasar pramukaan sedunia, basic principle, prinsip dasar kepanduan dunia. Dan di situ
tercantum tentang prinsip dasar apa saja yang ini harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi kepanduan sedunia termasuk Indonesia, termasuk Gerakan Pramuka ini. The basic principle of scouting, there are four basic principles. Satu adalah duty to God. Dua, duty to others. Tiga, duty to self. Empat, adherence to the Scout Promise and the Scout Law. Ada 4 prinsip dasar kepramukaan sedunia. Seluruh dunia sama punya 4 prinsip itu karena ciptaan dari Baden-Powell, Bapak Pandu Sedunia. Prinsip dasar yang pertama adalah duty to God, kewajiban kita, tugas kita kepada Tuhan. Makanya kalau ada anggota pramuka yang tidak beragama, itu bukan anggota pramuka, itu kasarnya kesimpulannya. Jadi harus beragama. Yang kedua, duty to others, kewajiban atau tugas kepada others yang lain. Yang lainnya itu apa? Satu adalah to the nature, pada alam. Tugas kita kepada alam bagaimana? Yaitu melestarikan alam. Terus duty to others yang lain adalah menjalin hubungan yang baik sesama manusia. Dalam agama kita yang namanya silaturahim, ketemu di situ gitu maksud saya. Terus yang ketiga, duty to self. Apa duty to self? Tugas kita kepada diri kita sendiri dalam rangka mengembangkan diri kita untuk maju. Untuk maju bagaimana? Mengembangkan diri dengan misalkan dari segi kesehatan, kita harus wajib menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Selanjutnya duty to self tadi ya? Iya. Meningkatkan pendidikan kita, kewajiban kita untuk belajar. Dalam agama kita kan belajar adalah kewajiban seumur hidup. Lifelong education atau lifelong education bukan itu. Long life education. Selanjutnya yang keempat adalah duty, adherence to the Scout Promise and the Scout Law. Adherence, taat to the Scout Promise, janji pramuka. Kita punya janji pramuka, ada 3 yang namanya Trisatya. Trisatya di seluruh dunia sama, isinya sama. Karena saya kan alhamdulillah bisa melalang buana ya, gara-gara pramuka ini, gara-gara termasuk terima kasih Kamin almarhum beliau itu dia ke Jepang, ikut pramuka ke sana, kemana ke Thailand dan sebagainya, ke Hong Kong, Australia sampai 2 kali. Itu gara-gara pramuka gitu, acara pramuka. Ternyata janji pramuka di seluruh dunia sama, cuma bahasanya doang beda gitu. Kalau kita ada di pramuka namanya Trisatya, tapi kalau di luar negeri namanya Scout Promise, janji pandu, janji pramuka, ya kita Trisatya gitu. Sama isinya. Terus apalagi yang harus ditaati adalah Scout Law, undang-undang pandu, undang-undang pramuka. Di kita Indonesia namanya Dasa Dharma. Undang-undang pandu, undang-undang pramuka di seluruh dunia sama, ada 10. Dasa Dharma kan, isinya sama, cuma bahasanya doang beda. Bukan Scout Emotion ya Kak ya? Artinya ikan. Mengenai silaturahim juga tercantum juga pada Dasa Dharma, yakni Dasa Dharma yang kedua. Dasa Dharma pramuka kan bisa hafal tuh ya 10 butir itu ya. Tak cimpat patrera hedisbar suci 10. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang. Terus
rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat dan bersahaja, Berperilaku sopan. Berperilaku sopan. Bertanggung jawab dan dapat percaya, suci dalam dan kekuatan. 10 nilainya 10, memang dasar dharma isinya 10 gitu. Jadi ada silaturahim juga ada dalam dasar dharma pramuka butir ke-2 gitu. Manfaat dari silaturahim ini dapat kita simpulkan. Barangkali sebagai penutup nih ya, kita katanya jangan lama-lama. Manfaatnya tadi udah disebut sebetulnya. Bagaimana upaya-upaya kita agar tetap nih silaturahim yang udah kita jalin selama ini dengan adanya Trisaomi tetap dijaga gitu. Gimana cara menjaganya? Upaya-upaya apa yang kita laksanakan? Antara lain, barangkali nanti teman-teman yang inilah bisa juga nambah-nambahin ya. Yang pertama adalah selalu mengunjungi, ini tipsnya gitu. Untuk menjaga silaturahim, meningkatkan silaturahim. 1. Mengunjungi, 2. Menghubungi, 3. Mengirimkan, 4. Mengadakan, 5. Membantu, 6. Menghormati, 7. Menggunakan. Apa itu? Mengunjungi kerabat, mengunjungi teman. Kita perlu meluangkan waktu untuk mengunjungi kerabat-kerabat, teman-teman, satu kolega, satu lulus depan gitu. Apalagi yang sudah lama tidak bertemu. Menghubungi apa? Menghubungi secara teratur. Melalui entah itu telepon, pesan singkat, atau media sosial. Mengirim, apa yang dikirim? Mengirimkan hadiah, mengirimkan kartu ucapan, bisa juga melalui WA kan? Kalau ada ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun, itu juga melestarikan silaturahim itu. Yang keempat, mengadakan. Apa yang diadakan? Mengadakan pertemuan seperti sekarang ini gitu. Entah itu 6 bulan sekali, entah itu 1 tahun sekali adakan pertemuan. Yang kelima, membantu. Apa yang dibantu? Membantu teman-teman. Tawarkan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Yang keenam, menghormati dan memaafkan. Menghormati dan memaafkan. Karena apa? Kita seringkali terjadi perbedaan pendapat. Dan kesalahan-kesalahan itu dengan ikhlas, dengan ridho, kita langsung maafkan aja. Walaupun teman kita belum meminta maaf, kita udah memaafkan. Itu yang utama. Menggunakan, menghormati perbedaan pendapat dan memaafkan kesalahan. Dan sudah ya. Menggunakan media sosial untuk tetap terhubung dengan kerabat-kerabat kita. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita doakan kepada teman-teman kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita sama pramuka, khususnya kepada yang sudah mendahului kita, dan kepada almarhumah Kak Min yang wafat tahun 2023, almarhumah Kak Min, Sri Rezeki 2017, Indra Prasaja 2020 wafatnya, Bambang Hawibowo 2013, Budi Santoso 2014, Hergo Tanto Hengki atau Hengki tahun 2024, Abrian Triana yang belum lama ini, pada juga Adi Baskoro tahun 2010, Kak Firdaus Permana 2021, Kata Riyadi 2021, Pesti Yudiarti 2021, Inna Agustina 2021, Kusodo Kausudo 2015,
Kak Yayan Suryana 2016, Kak Indro Satmoko tahun 2022, Kak Denny Dwi Ayu 2021, Kak Sasono Hedi atau Sony 2013, Nugroho atau biasa disebut dengan Nunun 2009, Ari Basir 2013, Iwan Setiadi 2021, dan Kak Adi Nugroho tahun 2000. Selanjutnya Kak Indrias Tuti Nila Fardani Kak Tuti tahun 2024. Ya, kita doakan agar almarhum dan almarhumah diterima amal ibadahnya selama hidupnya di dunia dan diampuni segala dosa-dosanya, baik yang sudah kecil maupun yang besar. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والنعم ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa kantor adalah pramuka sejati mungkin ya, karena kita udah sibuk dengan urusan kita masing-masing, kantor masih terus sampai pensiun lah. Luar biasa. Sebelum ke kakak-kakak yang lain mungkin akan memberikan sedikit-sedikit pengalamannya. Mungkin Risa Homi. Cici. Saya kan lupa. Ingat. Baru tadi. Saya nggak lupa sama Kak Bowo tuh. Oh iya, aku kok gitu. Dari Kak Bowo saya belajar bahwa durian itu ada pentilnya. Iya, ingat banget ya. Cerita aja. Saya dulu bikin durian gitu. Terus waktu itu apa sih ya Kak Bowo? Berantem. Sama kalau sampai durian pentil gitu. Pentil gitu. Kak Bowo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mau minta maaf lahir batin sungkem buat yang datang pertama kawinit sama istri, lalu yang lain-lainnya. Karena saya baru bangun gitu. Jadi saya itu kalau belum kena kopi emang gitu juteknya luar biasa. Nyawanya nggak kumpul ya, belum kumpul. Belum kumpul. Bisa kopi. Dan ada senewan juga gitu kan, karena kan ini rumah diisi ketika saya ada waktu ke sini gitu. Saya lebih banyak pekerjaan saya sekarang lebih banyak di kota gitu. Jadi saya lebih banyak di sana. Tapi ya memang bolak-balik dan ownernya sebenarnya Mbak gitu. Jadi ketika tamu datang lebih dulu dari Mbak panik dong gitu. Mbak panik, saya panik. Saya lebih panik gitu. Jadi untuk memastikan pagi banget gitu kan. Dia dari subuh kan pasti. Iya, udah gitu bilangnya gini. Itu disuruh, soalnya disuruh datang pagi. Siapa yang nyuruh gitu. Kayak Yanti. Bantuin beres maksudnya. Ya, maksudnya gitu loh. Maksudnya I really appreciate it. Saya tahu mungkin gaya pramuka kan datang gitu bantu beres-beres. Tapi kan ini kakak waktu kakak saya masih kakak udah penegak gitu kan. Jadi saya kan mikirnya yang loh terus mau ngapain sini ngangkut-ngangkut nanti boyornya gitu ya. Minta maaf ya kalau tadi saya jutek banget gitu. Tapi intinya begini, selama rumah ini masih ada dan rumah ini masih berada kepemilikannya di kami gitu ya, kalau mau pakai mau pakai aja, ini rumah bersama gitu buat saya. Cuman ya itu tadi kalau dibilang datang jam 10, datang jam 10 ya, karena pertama kali kita pakai, maaf ya itu dia mau ikut ngomong. Rumah ini pertama kali kita pakai itu pesta ketika saya, regu saya sama regunya Hendro waktu itu kita menang LT ya kalau nggak salah lomba tingkat dan pada saat se-Jakarta. Dan pada saat itu kita marah sama kakak-kakak penegak, termasuk Kak Idris, Kak Fitri gitu. Waktu itu lupa. Jadi kita kesel banget lah, lupa juga kenapa marahnya gitu ya. Terus kayak gitu kan. Pokoknya kalau ada masalah sama kakak-kakak, kalau ngadu sama mama kan saya yang dimarahin. Jadi saya daripada saya dimarahin, saya pengaruhin aja regu saya, ya kita saya penegaknya gitu. Kita usulan sama penegaknya gitu kan. Sejak itu kita party di sini gitu. Pertama kali tuh tinggal di sini. Jadi ya ini rumah ya memang rumah pramuka gitu. Dan kebetulan mama juga lebih suka di sini. Jadi kalau saya itu saja, mohon maaf lahir batin, saya senang, saya yakin mama papa di atas sana juga senang melihat kita masih bisa kumpul. Moga-moga semua sehat, amin. Dan persaudaraan ini langgeng lah ya dan bawa berkah buat semua. Amin. Dari saya itu aja, silakan dimakan makanannya atau ajakanlah terakhir ya. Makannya ya. Bercanda. Dari dulu kalau makan kan Cakra sudah terakhir dulu. Tapi paling banyak. Oh, paling banyak. Saya pikir nungguin pancinya. Oke, tadi siapa itunya? Kak Rawu ya? Monggo Kak Rawu. Ini pakcik saya nih. Terima kasih pesan dari rekan-rekan kita nggak bisa hadir melalui Kak Hendra. Kak Hendra ini di atas kita jauh juga ya, mungkin yang agak bawah begitu ada nggak begitu kenal kali ya. Tapi dia makan ini inget ya, saya bilang itu Kak Widya, itu kan ini gitu. Iya. Emang beda Kak, dia kalau di rumah apa di sana. Kak Hendra, siapa yang manggil? Dipersilakan. Waduh, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah pakai. Nanti kalau punya nyanyi aja. Saya terus terang berbahagia sekali ya hari ini bisa hadir. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberi kesehatan dan akhirnya saya bisa bergabung di hari ini. Ya sebagian juga mewakili teman-teman seangkatan saya mungkin bukan merasa lebih ya. Kebetulan aja usia mungkin lebih.
tapi pengalaman rekan-rekan, kakak-kakak bisa juga dari kamu, dan itu kita hargai. Dari Kak Mus mungkin agak terlambat, atau Kak Rudi atau kakak-kakak yang lain yang seangkatan, ya titip salam juga melalui saya. Kebetulan hari ini saya bisa hadir, di mana sudah berkali-kali saya coba, kebetulan ada aja halangan. Ada waktu itu saya lagi di daerah, di Sumatera ataupun di Batam. Awal-awal yang saya paling ingat waktu saya dulu di Irian. Begitu besar Kak Adi perhatian terhadap kita semua. Dimanapun kalian, dia akan hubungi. Saat itu sekitar tahun 81 saya ingat. 81 atau 80. Dia bilang, kamu walaupun dimanapun, undangan ini harus sama. Kamu hadir atau tidak, tetap kamu adalah bagian dari kita, dan kamu harus tahu kegiatan kita saat ini. Terima kasih Kak, saat itu saya diberitahu. Dan itu juga salah satu yang membuat kita tekad menjalani hidup ini begitu besarnya benang merah pramuka terhadap kehidupan kita berikutnya. Saya setuju sekali Kak Rawu, ada di email ya, saya walaupun nggak merespon beberapa atau tidak aktif, tapi saya bisa membaca hubungan generasi yang akan datang berkaitan dengan pramuka saat ini. Itu yang salah satu clue-nya yang disampaikan Kak Rawu, dan alhamdulillah dengan luar biasa tadi dijabarkan oleh Kak Nur, begitu juga ditambahkan lagi oleh Kak Rasti, luar biasa. Saya juga bersyukur ya berkaitan dengan tersebut, karena terus terang di dalam kode kehormatan ya, baik itu ada dua kan, Trisatya dan Dasadharma, itu betul-betul jadi pedoman hidup kita dimanapun kita berada. Ini kaitannya dengan mungkin untuk generasi berikut, kita menjalaninya dengan tulus. Dari saat Trisatya misalnya menjalankan kewajiban kita terhadap Tuhan, negara kesatuan, juga mengamalkan Pancasila. Berikutnya adalah menolong sesama, dan menolong sesama, terus ikut melakukan membangun masyarakat. Perbedaannya apa? Kalau di saat penggalan mungkin ikut serta, mempersiapkan di penggalan, tapi begitu kita meningkat lagi menjadi ikut serta. Artinya kita betul-betul diharapkan oleh negara, agama, dan semua sosial untuk kita ikut menjalankan kehidupan ini supaya membangun negara dan sosial sebaik mungkin. Berikutnya adalah melaksanakan Dasadharma. Jadi itulah ya nadi kita yang bisa kita tularkan untuk anak-anak kita, cucu kita. Mungkin mereka belum sempat mengikuti apa yang pernah kita rasakan dahulu. Ternyata itu pun terbawa dari Dasadharma 1 sampai 10, begitu dan itu adalah modal sebetulnya. Kalau kita selami, di situ sebetulnya ada bedanya orang yang pernah ikut pramuka sama yang tidak. Karena apa? Kalau yang pernah ikut pramuka, atau at least kita ajarkan ke anak-anak kita, itu ada pesan, ada moral kompas lah gitu ya. Moral kompas di mana itu jadi pedoman kita untuk bersikap, berperilaku di masyarakat. Kalau yang tidak pramuka mungkin begitu kompaskan arah ke kanan, begitu dia ada moral kompas. Begitu yang tidak pramuka, begitu dia ke kanan, condong, dia tuh susah untuk lurus kembali. Malah mungkin bisa lebih ke kanan lagi, ataupun waktu saat ke kiri, dia susah mau lurus kembali, malah mungkin condongnya lebih banyak lagi ke kiri. Nah, itu untuk yang belum pernah mengalami atau paling tidak mendapat masukan tentang pramuka. Tapi kalau yang pramuka, cepet dia. Begitu condong ke kanan, langsung dia balik dari ke atas, lurus lagi. Begitu ke kiri, dia naik lagi. Nah, itulah mungkin bagian daripada moral kompas kita. Mudah-mudahan ini akan terbawa terus sampai hari ini dan berikutnya, dan bisa kita tularkan ke anak cucu kita, agar kedepannya kita bisa menjadi pramuka sejati. Kalau kata Kak Wiwit, dia masuk pramuka tuh karena hidayah. Hidayahnya dapat dia. Makanya begitu jadi pramuka dia total.
total betul-betul dia akan merubah hidup ini dan hasilnya kita bisa rasakan. Datangnya hari ini sukses. Sebetulnya tidak penting siapa kita sekarang atau dulu. Yang penting hari ini. Yang penting hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa sama-sama merasakan kebanggaan, keharuan, kesenangan kita untuk kita semua. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman hidup yang luar biasa sebenarnya. Mungkin kalau diberi kesempatan semuanya kita bisa sampai malam nih. Iya. Udah aja kita stop dulu. Mungkin nanti bisa lanjut. Gitu ya. Maka nanti mungkin ingin menyampaikan sesuatu silakan aja biar kita nanti juga pulang dalam keadaan lega dan bahagia. Demikian sementara saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya mau melaporkan keadaan uang kas kita per 21 Mei ini. Jumlahnya untuk supaya kakak ketahui, uang kas itu dipergunakan untuk kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, ya, dan semacam itu. Kalau untuk meninggal yang akan diberi donasi adalah suami, istri, atau anak. Dari uang kas akan keluar 500.000 ditambah dari kiriman kakak-kakak semua. Sampai situ. Saya juga mau cerita kalau kakak-kakak yang ngirim uang transfer, kan bukti transfernya ke saya. Dari saya info ke Kak Nining atau ke Kak Dantri untuk ceknya. Gitu aja. Selama ini sih ada kakak yang perlu diberi bantuan, kita bantu juga karena yang bersangkutan mengirimkan curhatan lah untuk perlu dibantu, akhirnya kita bantu juga. Demikian kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kotaknya ya. Diadarin Kak. Ada anak, ada cucu, ada mantu dan sebagainya. Dan kita tahu sendiri perkembangan negara kita luar biasa ya, 5 tahun 10 tahun ke depan. Jadi kita meminta nih dari rekan-rekan kita, saya tahu nih semuanya punya keahlian tersendiri yang mungkin nanti bisa di-share juga lewat WA group dan sebagainya. Tapi untuk kesempatan ini mungkin nanti 3-5 menit Kak Derajat memberikan sedikit apa sih yang perlu kita persiapkan karakter anak kita, cucu kita untuk 5 tahun ke depan. Nanti dilengkapi oleh Kak Rasti, mudah-mudahan ini jadi bekal kita juga ya. Untuk kepada Kak Derajat kami persilakan. Masalah cuma satu istilahnya, jadi kayaknya nggak ada yang bisa di-share lagi gitu, karena masih pelajari semua. Tapi mungkin buat gambaran ke depan seperti apa, mungkin kalau boleh saya kaitkan dengan pramuka, dengan kepramukaan. Jadi kita tolong Kak Hasan yang masih menjadi pramuka, kita tolong tetap dipertahankan edukasi pendidikan kepramukaan untuk anak-anak kita, karena gimana pun juga saya merasa bahwa basic mental kita itu sudah harus ditempa atau disiapkan dari awal. Itu terasa sekali buat saya. Jadi kalau saya sebetulnya ya ada beberapa hal yang terkait dengan masa yang akan datang. Jadi saya coba tadi karena dicoleknya sama Pak Rawo itu waktu berangkat sholat, jadi waktu sampai di sini, alhamdulillah zaman sekarang itu zaman yang sangat dimudahkan, nggak zaman seperti kita Kak. Ya, jadi dulu kalau kita mau cari literasi itu biasanya saya mesti lari ke TV. Ya, sekarang enggak, sudah ada di handphone kita. Ya, Meta AI, sehingga saat ini saya ketik apa yang diperlukan untuk pendidikan anak-anak kita di masa depan. Dapat keluar. Jadi memang luar biasa, canggih, cangkemnya hingga inggit gitu kan, luar biasa. Jadi ada dan saya lihat ternyata banyak sekali yang masih terkait dengan dunia kepramukaan. Ya, dia katanya bilang begini, pendidikan yang diperlukan itu ada 3. Ya, yang pertama pendidikan yang berbasis kompetensi. Ya.
Jadi terkait dengan keterampilan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, ya kemampuan beradaptasi itu kan bisa sangat kita dapatkan pada saat kita di pramuka, ya. Bisa kita ingat kalau waktunya kita dulu masih pertama kali camping, itu satu regu, itu egoisnya minta ampun. Masing-masing orang itu punya karakter sendiri-sendiri gitu. Di kepramukaan itu mau nggak mau dalam satu regu itu kita beradaptasi. Itu buat saya suatu hal yang sangat penting sekali, di mana kita kemampuan yang namanya beradaptasi sama kolaborasi itu erat kaitannya. Dan itu juga betul-betul kita bisa dapatkan di dalam dunia kepramukaan, ya. Kemudian pendidikan berbasis teknologi ini mungkin yang kita perlu kembangkan nih Kak, ya. Sejauh ini terkait dengan pendidikan berbasis teknologi mungkin di pramuka masih sedikit, apalagi terkait dengan dunia ke depan ini lebih cenderung ke AI juga harus dibekali dengan pengetahuan digital. Tapi kepada anak saya waktu dari awal saya sudah bicara kepada mereka dari awal sekali. Karena kan kita katanya mau bonus demografi tahun 30 sampai 45, ya. Bonus demografi itu kan di mana manusia atau puluhan atau Korea tahun 80-an. Di Indonesia ini masih belum ketahuan seperti apa nanti tahun 30 kita. Ya, jadi mungkin perlu yang namanya ilmu yang digital. Jadi saya katakan kepada anak saya waktu itu 3 yang paling penting buat mereka. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah wajib, kita nggak bisa enggak. Mesti kudu harus wajib sama dengan pentingnya dengan bahasa Indonesia. Harus ditambah dengan plus bahasa lain. Terserah mau bahasa Cina, mau bahasa Thailand, mau bahasa Italia, mau bahasa, pokoknya kalian harus punya nilai plus di antara lawan-lawannya yang lain atau teman-temannya yang lain. Jadi jangan hanya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah harus, ya, plus bahasa lain. Tambah satu lagi mengenai kemampuan mengelola, menjalankan programming komputer, ya. Jadi kayak tadi saya katakan, yang paling sederhana yang diminta oleh Karawu itu hanya dalam waktu nggak sampai 5 menit, 3 detik langsung keluar, ya, keluar apa yang diminta, apa yang diperlukan itu. Jadi tadi katakan sampai keterampilan digital, kemudian keterampilan coding. Nah ini yang katanya kemarin Mas Gibran minta supaya dilakukan dari di siang ini kita bisa berkumpul dan luar biasa dalam rangka silaturahim dan kumpul bersama. Selawat dan salam juga mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dan insya Allah dengan salam tersebut kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan Qurannya, dan insya Allah mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Ini hal yang luar biasa. Kita beberapa kali saya nggak bisa ketemu, dan alhamdulillah kemarin ada bikin fasilitas begitu semua. Jangan sampai begitu pensiun selesai terus tidur. Semua usahakan. Malah justru bayangan saya dulu di sini nih, area kita ini sebenarnya penuh profesi kan. Dibangunlah sebuah aktivitas yang bisa membuat sebuah kehidupan gitu loh. Tapi namanya mungkin terlambat kali ya kalau sekarang, berarti kita udah alhamdulillah sampai sekarang. Kalau tidak salah, mohon izin semuanya di grup Trisawmi kita ada berapa ya? Kita cek sekarang. 80-an ya. Yang hari ini datang kalau saya lihat sekitar 28, ya kan? Nggak apa-apa, kita sangat menghormati teman-teman yang kebetulan berhalangan, tapi kita percaya bahwa kekeluargaan kita nih yang sudah lebih daripada 45 tahun ini panjang sekali ya, di tengah suka dan dukanya semuanya. Yang jelas terima kasih banyak kepada tuan rumah, terima kasih banyak kepada terutama ibu-ibu nih, panitia kecil dan besar, kecil tapi besar. Biasanya dipimpin komando itu Ibu Yanti. Mana Ibu Yanti? Bu Yanti. Di antara para mama kelihatan yang paling lola keuangan. Dia kelasnya udah kelas Ibu Sri Mulyani.
mengelola keuangan. Ya ini termasuk ini. Termasuk ini. Jadi keluarga kita tetap. Cuman saya mau meminta, menghimbau hari ini yang datang kan 28. Tapi 28 mungkin ada yang dengan pasangannya, jadi pasti lebih dari 28. Nanti paling tidak 35-an lah kita semuanya gitu ya. Nah, ya alangkah baiknya karena hari ini mau semuanya. Ya juga kepada Adi, terima kasih banyak Adi. Ya ini bentuk kepedulian kita bersama yang mudah-mudahan kedepannya makin bertambah. Ada barangkali usulan dari kakak-kakak lain yang perlu dibangkitkan itu adalah rasa kebersamaannya, rasa kebanggaannya. Saya terus bangga kemana-mana, saya selalu bilang saya masih pramuka sampai saat ini, dan mereka bingung dimana pramuka sendiri kan sekarang nggak begitu populer di sekolahan, karena dulu kan kalau kita pramuka itu pramuka, bukannya bagian daripada sekolah. Bahkan kalau kita ingat bahwa kita datang ke pramuka itu hari Minggu, bukan hari Sabtu. Jadi justru pengorbanan waktu kan. Saya kembalikan ke Paman Gibran sebenarnya. Paman Gibran. Enak betul rasanya, enak betul. Oh iya, jauh masjid ya? Iya, martabak. Dia kok nyiapin ini kan? Oh iya. Itu ada. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Jupiter kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam penuh wasatkan kisah
Kalau hari sudahlah petang, senang di hati datang, berapi unggun tiba, saat bersukaria. Enak betul rasanya. Berlingkar-lingkaran ada mulainya, lingkaran persaudaraan kita kuat eratkan. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Aduh, itu yang sabar. Kalau hari sudahlah petang, senang di hati datang, waktu berapi unggun tiba, saat bersukaria. Kita duduk berlingkar, mulai akhirnya lingkaran persaudaraan kita kuat eratkan. Ayo bersama menuju ke sana, ke api unggun gembira raya. Lihatlah api telah nyala-menyala, ke api unggun gembira riang. Api riang-riang, tempat kita membakar surga. Api riang-riang, tempat kita membakar duka. Pohon rindang, di bawah pohon rindang, tumbuh Dijadikan ayo dijadikan beras, yo ditumbuk, yo ditumbuk, yo ditumbuk, dijadikan beras. Bagi 3. Tumbuk ditumbuk, ayo dijadikan beras. Ayo ditumbuk ditumbuk, ayo dijadikan beras. Ayo ditumbuk ditumbuk, ayo dijadikan beras. Ayo ditumbuk ditumbuk, Ayo padi dijadikan beras. Ayo padi ditumbuk ditumbuk, ayo dijadikan beras. Adiknya Udah ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, Ayo, Kamu istrinya mana? Istrinya mana? Ayo, bet. Oi, bet. Mesti diarahin, Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. tepuk pramuka ya ntar ya. Saya apa lagi 1, 2, 3. Dah.
Itu video.